si Rizky dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang diskusi kami. 1. Aset komputer. Pertama, hardware. Hardware adalah segala piranti atau komponen dari sebuah komputer yang sifatnya bisa dilihat secara kasat mata dan bisa diraba secara langsung. Fungsi hardware secara umum yang pertama menerima input, mengolah data, dan memberikan output. 2. Pengertian software. Software adalah suatu bagian dari sistem komputer yang tidak memiliki wujud fisik, tidak terlihat karena merupakan sekumpulan data elektronik. Contoh software adalah Microsoft Windows, Photoshop, Lumiere, Dreamweaver, dan SAMPP. Ketiga, pengertian data. Pengertian data adalah sekumpulan keterangan atau fakta mentah berupa simbol, angka, kata-kata, atau citra yang didapatkan melalui proses pengamatan atau pencarian ke sumber-sumber tertentu. Saluran komunikasi adalah alat serta sarana yang memudahkan penyampaian pesan-pesan. Di sini biasanya dalam bentuk lambang-lambang pembicaraan seperti kata, gambar maupun tindakan. Yang selanjutnya, jaringan komputer adalah dua atau lebih yang terhubung satu sama lain dan digunakan untuk berbagai data. Jaringan komputer dibangun dengan kombinasi hardware dan software. Selanjutnya, informasi security adalah proses dan perangkat yang didesain untuk melindungi informasi penting dan rahasia suatu bisnis dan terjadinya modifikasi dan kerusakan. Yang selanjutnya, computer security adalah keamanan informasi yang diaplikasikan pada komputer dan jaringannya. Computer security atau keamanan komputer bertujuan membantu user agar dapat mencegah penipuan atau mendeteksi adanya usaha penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi. Contoh keamanan komputer adalah firewalls, intrusion detection system, dan anti-spyware. Yang selanjutnya, network security adalah keamanan jaringan di mana terdiri dari kebijakan dan juga praktik agar bisa mencegah maupun memantau akses yang tidak sah, penyalahgunaan akses, maupun penolakan yang terjadi di jaringan komputer. Selamat pagi semuanya, nama saya Oktalia Rumbentobing. Saya dari kelompok 1 ingin melanjutkan presentasi tentang ancaman security bagian kedua. Ancaman security bagian kedua terdapat 5 bagian. Yang pertama aset, hardware, software, data, dan terakhir saluran komunikasi. Di bagian aset terdapat 3 bagian. Yang pertama, availability merupakan aspek yang menjamin data yang dibutuhkan tersedia. Yang kedua yaitu security key yang merupakan kerahasiaan dari sebuah data yang hanya dapat digunakan dengan menggunakan sebuah kode. Yang ketiga, integrity. Integrity itu merupakan aspek yang menjamin bahwa data tidak boleh digunakan atau dibuka oleh tanpa izin seseorang yang berwenang. Yang kedua, hardware. Hardware itu ancaman security-nya di bagian availability-nya dapat dilakukan dengan pencurian alat, sedangkan di security dan integrity-nya tidak ada. Baru yang kedua, software. Software di bagian availability-nya programnya dapat dihapus, sedangkan di security-nya data dapat di-copy secara ilegal, sedangkan di integrity-nya program itu dapat dimodifikasi. Yang keempat, data. Kalau di bagian availability-nya ancamannya itu filenya dapat dihapus, sedangkan di security-nya pembacaan data dapat dilakukan secara ilegal. Sedangkan di integrity-nya file dapat dimodifikasi secara atau dibuat dengan yang baru. Sedangkan saluran komunikasinya yang terakhir, bagian ancaman di availability-nya message-nya dapat dihapus, bagian security-nya message-nya dapat dibaca oleh pihak yang tidak berhak.
Sedangkan bagi integrity-nya, message-nya itu dapat dimodifikasi berupa delayed, recorder, atau diduplikasikan. Karakteristik intrusi komputer itu prinsip kerjanya biasanya menggunakan cara intrusi yang memungkinkan. Cara yang digunakan bukan melalui celah mudah yang ditebak atau celah di mana membangun pertahanan terhadap intrusi sangat ketat. Biasanya intrusi ini digunakan para seorang hacker. Hacker dapat membobol sebuah website dengan tujuan tertentu, misalnya untuk mendapatkan data, untuk mendapatkan uang. Tergantung dari apa yang digunakan hacker tersebut dengan menggunakan kode-kode yang telah mereka pelajari. Intruder atau lebih dikenal dengan sebutan hacker yang bertujuan untuk mendapatkan akses dari sebuah sistem untuk meningkatkan jangkauan dari hak-hak yang dapat diakses pada suatu sistem. Biasanya pertahanan ini menggunakan password. File password dapat digunakan dengan beberapa cara, yaitu ada dua, yaitu pertama, password dapat disimpan sudah dienkripsi atau menyandikan sebuah sandi. Yang kedua, membatasi akses sebuah file yang dipassword. Baru terdapat ada beberapa prinsip perancangannya yang dilakukan para hacker, yaitu yang pertama adalah let's privilege atau default adalah not access. Yang kedua, mekanisme ekonomis. Mekanisme security ini harus sekecil dan sederhana mungkin. Yang ketiga, extensibility, mudah digunakan oleh user. Yang keempat, complicated medication, yaitu setiap akses harus diperiksa, termasuk akses dari luar normal atau dia maintenance. Yang terakhir yaitu open design. Open design itu mekanismenya pengamanannya harus terbuka dan dapat direview dari banyak pihak. Terima kasih. Nama saya Deta Belia Semiring, saya dari kelompok 1 ingin melanjutkan presentasinya. Yang pertama itu metode pertahanan, yang pertama itu enkripsi, menyediakan kerahasiaan dan integritas data. Kedua, tidak menyelesaikan semua masalah security. Yang ketiga, enkripsi yang lemah tidak menjamin security. Dalam komputasi, enkripsi adalah metode di mana plain text atau tipe data lainnya dikonversi dari bentuk yang dapat dibaca ke versi yang disandikan yang hanya dapat diterjemahkan oleh entitas lain jika mereka memiliki akses ke kunci deskripsi. Enkripsi adalah salah satu metode paling penting untuk menyediakan keamanan data, terutama untuk perlindungan data end-to-end yang dikirim melalui jaringan. Enkripsi banyak digunakan di internet untuk melindungi informasi pengguna yang dikirim antara browser dan server, termasuk kata sandi, informasi pembayaran, dan informasi pribadi lainnya yang harus dianggap pribadi. Organisasi dan individu juga biasanya menggunakan enkripsi untuk melindungi data sensitif yang disimpan di komputer, server, dan perangkat seluler seperti ponsel atau tablet. Data yang tidak terenkripsi sering disebut sebagai plain text. Dienkripsi menggunakan algoritma enkripsi dan kunci enkripsi. Proses ini menghasilkan ciphertext yang hanya dapat dilihat dalam bentuk aslinya. Jika dideskripsikan dengan kunci yang benar, deskripsi hanyalah kebalikan dari enkripsi, mengikuti langkah-langkah yang sama, tetapi membalik urutan penerapan kunci. Algoritma enkripsi yang paling banyak digunakan saat ini terbagi dalam dua kategori, yaitu symmetric dan asymmetric. Cara kerja enkripsi, cipher kunci symmetric juga disebut sebagai secret key atau kunci rahasia. Menggunakan satu kunci kadang disebut sebagai shared secret atau rahasia bersama, karena sistem yang melakukan enkripsi harus membaginya dengan entitas apapun yang ingin dapat mendeskripsi data yang dienkripsi. Cipher simetris, kunci yang paling banyak digunakan adalah Unphased Encryption Standard atau AES, yang dirancang untuk melindungi informasi rahasia. Kebutuhan secara mendistribusikan dan mengelola jumlah besar kunci berarti sebagian besar program
atau proses kriptografi menggunakan algoritma simetris untuk mengenkripsi data secara efisien. Tetapi menggunakan algoritma asimetris untuk secara aman bertukar kunci rahasia. Kriptografi asimetris juga dikenal sebagai kriptografi kunci publik, menggunakan dua kunci berbeda tetapi kedua kunci terkait secara matematis, satu publik dan satu pribadi. Kunci publik dapat dibagikan dengan semua orang, sedangkan kunci pribadi harus dirahasiakan. Terus bagaimana enkripsi digunakan? Enkripsi hampir secara eksklusif hanya digunakan oleh pemerintah dan perusahaan besar sampai akhir 1970-an ketika pertukaran kunci Diffie-Hellman dan algoritma RSA pertama kali diterbitkan dan komputer pribadi pertama kali diperkenalkan pada pertengahan 1990-an. Baik enkripsi publik dan kunci pribadi secara rutin digunakan di browser, web, dan server untuk melindungi data sensitif. Yang kedua itu kendali software. Yang pertama, kendali pengembangan software, standar kualitas pada tahap pengembangan. Kedua, kendali program internal, pembatasan akses terhadap program. Yang ketiga itu kendali. Terus masuk ke software adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nija Julmi Aryawati. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana virus menempel, bagaimana virus mendapatkan kontrol, dan jenis virus. Bagaimana virus menempel? Virus akan menjadi aktif apabila diaktifasi melalui eksekusi. Cara virus menempel pada program inang. Yang pertama pada awal program, yang kedua pada awal program dan akhir program, yang ketiga terintegrasi dan mengganti kode. Selanjutnya, bagaimana virus mendapatkan kontrol? Virus mendapatkan kontrol dengan 3 cara. Yang pertama overwriting, yang kedua appending, dan yang ketiga prepending. Yang pertama overwriting, yaitu virus mengcopy tubuhnya pada program induk sehingga program induk yang terinfeksi akan menjadi rusak. Dengan cara ini ukuran file tidak akan berubah. Yang kedua, appending, yaitu virus mengcopy tubuhnya dengan cara menambahi program induk pada bagian awal program, pertengahan program, dan akhir program. Program yang terinfeksi tetap dapat berjalan dengan normal, tetapi ukurannya akan bertambah besar. Yang ketiga, prepending, yaitu virus mengcopy tubuhnya pada bagian awal program induk. Saat program yang terinfeksi virus dijalankan, kode virus akan tereksekusi terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh program induk. Selanjutnya, jenis virus. Yang pertama, virus boot sector, yaitu virus memodifikasi program yang berada di dalam boot sector. Pada umumnya, virus ini akan terlebih dahulu menyebarkan dirinya sendiri sebelum proses boot up pada PC, sehingga seluruh fluffy disk yang digunakan akan ikut terjangkit. Yang kedua, virus memory resident, yaitu virus yang menginfeksi dan merusak RAM. Virus ini akan aktif apabila sistem operasi dijalankan. Dengan kode yang dimiliki, virus ini akan mengganggu proses pemanggilan program yang seharusnya berjalan dengan normal. Efek yang ditimbulkan oleh virus ini yaitu membuat kerja komputer menjadi lamban. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fariza, saya akan melanjutkan presentasinya. Virus signature. Cara kerja antivirus ini merupakan pendekatan yang banyak digunakan oleh antivirus tradisional, yang mencari tanda-tanda dari keberadaan virus dengan menggunakan sebagian kecil dari kode virus yang telah dianalisis oleh vendor antivirus dan telah dikategorisasi sesuai dengan jenisnya, ukurannya, daya hancurnya, dan beberapa kategori lainnya. Cara ini terbilang cepat dan dapat diandalkan untuk mendeteksi virus yang telah dianalisis oleh vendor antivirus, tetapi tidak dapat mendeteksi virus yang baru hingga basis data virus signature yang baru
diinstalasikan ke dalam sistem. Pola penyimpanan virus signature, semua bagiannya menempel pada awal program atau menambahkan instruksi jam pada awal program. Menempel pada file sehingga ukuran file bertambah. Pola eksekusi virus signature, beberapa hal yang biasanya dilakukan virus adalah yang pertama, menempel ke program executable. Yang kedua, menempel ke file data atau file control. Yang ketiga, tetap berada di memori. Yang keempat, menyebarkan infeksi. Yang kelima, menghindari deteksi. Yang kelima, menimbulkan kerusakan. Pola penyebaran virus signature melalui proses boot, file executable atau file data. Virus menyebar selama eksekusi program yang terinfeksi, tidak terbatas pada satu media. Virus polymorphic, yaitu suatu virus yang memiliki beberapa bentuk, lokasi, atau penampakan. Digunakan untuk menghindari deteksi, bisa menggunakan enkripsi dan berbagai kunci. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pembahasan dari slide sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Angga Aprianda Purba, kelas 4 SIMIP 1. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu trapdoor. Trapdoor adalah jebakan yang digunakan untuk menjebak administrator agar menjalankan perintah tertentu yang nantinya dengan perintah tersebut penyusup bisa mendapatkan jalan untuk mendapatkan privilege root. Sebagai contoh, seorang user meminta admin untuk menjalankan program yang tidak bisa dijalankan oleh user biasa. Dan ketika admin memasukkan password root, password tersebut telah terekam oleh user tersebut karena sebelumnya telah menjalankan program yang mempunyai tampilan login untuk menyadap password. Jenis trapdoor. Trapdoor telah dipakai selama bertahun-tahun oleh pemrogram untuk mencari kesalahan program. Contoh keyfast.x. Gangguan yaitu melakukan penyimpanan atau pencatatan password tanpa diketahui user sedang diserang. Berjalan biasa pada browser Mozilla dan IA, dan melakukan pengkopian password dan username korban. Antivirus yang dapat menangani belum ada. Solusinya yaitu dengan install browser baru seperti Chrome dan Safari. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari slide sebelumnya. Sebelum saya melanjutkannya, ada kalanya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hendra Arif Rizky Siregar dari kelas 4 SIMIP 1. Nah, di sini saya akan membahas tentang jenis kode Prosak yang dimana terdapat 5 macam bagian. Yang pertama, virus, program yang dapat melewatkan kode Prosak ke program lainnya. Yang kedua, Trojan Horse, yaitu kode Prosak yang disisipkan ke kode lain sehingga efeknya tidak diketahui. Yang ketiga, Lagis Bomb, kode Prosak yang diaktifasi jika kondisi tertentu terjadi. Yang keempat, Trapdoor atau Backdoor, akses terhadap program melalui jaringan yang tidak biasa pada program. Dan yang terakhir ialah Worm, program yang menyebarkan replikanya melalui jaringan. Nah, dan selanjutnya virus. Bagaimana virus menempel? 1. Virus menjadi aktif jika diaktifasi melalui eksekusi. Kedua, virus menempel pada program inangnya dengan cara yang pertama, pada awal program. Virus dieksekusi sebelum eksekusi instruksi program. Kedua, sederhana, efektif, dan kebanyakan virus menggunakan cara ini. Dan cara yang kedua ialah pada awal dan akhir program, memiliki kontrol sebelum dan setelah eksekusi. Dan cara yang terakhir ialah terintegrasi dan menggantikan kode, mengganti keseluruhan target program, dan meniru atau meniadakan efek dari program target. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sbir Padang. Di sini saya akan melanjutkan potongan video dari sebelumnya untuk menjelaskan apa itu kontrol terhadap ancaman pemrograman dan kontrol terhadap ancaman proses improvement. Nah, kontrol terhadap ancaman pemrograman itu ada bagiannya. Yang pertama, peer review. Peer review ini adalah penelusuran atas kualitas suatu data sesuai dengan isi datanya. Yang kedua, modularitas, enkapsulasi, dan penyembunyian informasi. Ini merupakan suatu cara pembungkusan data dan metode yang menyusun suatu kelas sehingga kelas dapat dipandang sebagai suatu modul
dan cara bagaimana menyembunyikan informasi detail dari suatu kelas atau information hiding. Dalam OOP, enkapsulasi sangat penting untuk keamanan serta menghindari kesalahan. Pemrograman enkapsulasi dimaksudkan untuk menjaga suatu proses program agar tidak dapat diakses secara sembarangan atau diintervensi oleh program lain. Konsep enkapsulasi sangat penting dilakukan untuk menjaga kebutuhan program agar dapat diakses sewaktu-waktu sekaligus menjaga program tersebut. Yang ketiga, pengujian independen untuk mengisolasi setiap bagian dari program dan menunjukkan bahwa bagian-bagian individu program tersebut benar atau sahih. Itu disebutkan pengujian independen. Nah, selanjutnya kontrol terhadap ancaman proses infrofiman. Yang pertama, standar 2167A. Yang pertama berfokus pada bidang baru pengembangan perangkat lunak yang berisiko 498 adalah upaya pertama dalam deskripsi yang benar-benar komprehensif tentang siklus hidup pengembangan sistem. Itu adalah dasar bahwa semua ISO atau IEE dan upaya terkait setelah diganti. Yang kedua, CMM adalah model kapabilitas, suatu model kematangan kemampuan proses yang dapat membantu pendefinisian dan pemahaman proses-proses suatu organisasi. Yang ketiga, ISO 9000 adalah kumpulan standar untuk sistem manajemen mutu atau SMM. ISO 9000 yang dirumuskan oleh TC 176 ISO, yaitu organisasi internasional di bidang standarisasi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebih saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang dipahami, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febran Jayadi Sirait. Saya akan melanjutkan menjelaskan tentang kontrol terhadap ancaman atau OS. Itu pertama, trusted software adalah software yang terpercaya. Itu suatu program yang sangat terpercaya. Baru confinement merupakan pasif restart dari pengembangan akibat poison reason tersebut, akibat adanya pengembangan horizontal akibat gaya vertikal. Baru access log adalah log merekam semua request yang diproses oleh web server access log, yang merupakan file yang berisi baris informasi. Dan saya akan menjelaskan tentang kontrol terhadap ancaman administratif. Di sini saya sudah mencarinya, tidak mengetahui tentang penjelasannya, dan saya akan membacakan aja tentang standar pengembangan program, penerapan standar pengembangan program. Baru pemisahan tugas, yaitu adalah cara untuk mengelola atau memisahkan setiap tugas-tugas yang dibentuk. Sekian dan terima kasih. Dari presentasi kami, lebih kurangnya ya itulah yang terjadi. Goodbye.